Oke. Saya duduk di mana? Di sebelah sana. Oke, siap. Oke teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bang Iswandi, mohon maaf. Bang Nur Iswandi bin Yakub ya. Kalau udah pakai bin, udah identik dengan negeri jiran ya Malaysia. Spesial beliau bisa bergabung bersama dengan kita. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, saya perkenalkan sedikit. Bang Nur Iswandi bin Yakub, CEO, Chief Executive Officer PT Helpi Malindo Makmur. Berarti sudah di Indonesia berarti ya Bang? Udah. Karena kalau di Malaysia itu BHD ya, Berhad ya. Ya itu. Kemudian yang di Helpi Malaysia juga ada Helpi SDN Berhad. Tepuk tangan buat Bang Iswandi. Mohon maaf Bang, kita mic hanya 2 jadi nanti mungkin lempar-lempar sama Bang Andri. Oke. Siap. Bang, dipanggilnya Bang Nur, Bang Iswandi Bang? Bisa, dua-dua bisa. Bisa dua-dua bisa, siap. Kalau Malaysianya dari mana Bang? Saya dari Sarawak. Sarawak kalau dengan Shah Alam jauh. Boleh sekarang. Kalau Sarawak sama Shah Alam beda? Beda pulau. Oh beda pulau, jauh banget berarti ya. Kita di... Pakai mic Bang, pakai mic Bang. Di on atau di bawah? Belum on. Oke, maaf ya. Oke, beda pulau. Beda pulau ya. Kalau Sarawak dulu itu pernah main ke Shah Alam. Iya. Salam ke Port Dickson. Pasti di KLCC ya. Di KLCC. Ya. Jadi ya sedikit-sedikit saya bisa cakap Malaysia. Jadi teman-teman saya perkenalkan Bang Iswandi ini salah satu ekspor ya. Ekspor. Iya, kami mempunyai beberapa peran melalui government, terutama government Sarawak lah, dalam mengimport dan mengekspor produk-produk terkait UMKM. Ya, terutama produk-produk yang bisa melalui sempadan Kalimantan. Ya. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi diharapkan ya pada setelah kegiatan hari ini bersama dengan Andri juga kita dorong UMKM kita go Asia Tenggara. Oke, kita doakan sama tepuk tangan luar biasa untuk kita semua. Oke, Bang Iswandi, mohon maaf perkenalkan nama saya Langga Kusuma. Sudah kenal dengan Pak Andri? Sudah. Alhamdulillah siap. Gunakan mic-nya Pak. Sudah pernah ketemu. Sudah pernah ketemu ya. Jadi nama saya Langga. Pada hari ini saya membantu beliau untuk bisa melaksanakan acara hari ini. Nah, mohon berkenan untuk bisa memberikan kami ilmunya, sharingnya. Karena memang begini Pak, Bang, kalau untuk di UMKM di Indonesia itu kita sangat tradisional sekali. Iya benar. Kemasan kita mungkin ini yang salah satu yang terbaik kemasannya. Karena memang masih ada beberapa saudara kita yang menggunakan plastik, sealnya menggunakan lilin. Iya. Abang tahu? Iya. Pakai lilin itu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi kita dorong bagaimana supaya UMKM kita bisa go Asia Tenggara itu, Bang. Baik. Oke. Silakan, Bang. Assalamualaikum Sampurasun. Terima kasih ya Bapak Penganjur Pak Andri. Ya. Perkenalkan nama saya Nur Iswandi bin Yakub. Ya. Saya founder dan pemilik startup Helpi. Ya, Berhad. Di sana kita mempunyai aplikasi dan mempunyai beberapa peran dalam beberapa kontrak pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Indonesia, terutama UMKM di Indonesia berbanding UMKM di Malaysia, Pak, sebenarnya lebih bagus berbanding UMKM di Malaysia sendiri. Lebih bagus, Bang? Ya benar, terutama dari segi packaging, dari segi branding dan dari segi rasa. Cuma ada beberapa faktor yang mungkin Malaysia
bisa bantu untuk kontribusi kepada Bapak. Contohnya dari segi marketing, dari segi pensijilan halal, dan daripada segi sales kepada peringkat antarabangsa. Ya, jadi bagi saya, kerana kami terbabit dalam pembangunan UMKM Sarawak, jadi HELPI dibagi mandat oleh pemerintah kerajaan Sarawak untuk melaksanakan satu program dan menjalankan operasi. Nama programnya Sarawak Product Pavilion. Sarawak Product Pavilion. Ya, itu posisinya di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Kalau Bapak pernah di Kuala Lumpur, di Chowkit. Ya, apa yang dibangunkan oleh kami, sebenarnya kami bukan aja membangun penjualan produk-produk UMKM, tetapi memasarkan, dan juga kami membuat penambahbaikan produk-produk yang sedia ada. Ya, contohnya kami telah sukses untuk mendapatkan jualan produk-produk UMKM yang masih belum ada sertifikat halal, sehingga perubahan itu sangat ketara. Seperti waktu COVID kemarin, ya, orang lain memang UMKM di Indonesia mengalami defisit. Ya, tetapi kami di Sarawak kami memperolehi nilai positif sehingga USD 170,000 USD untuk UMKM, dan total penjualan kami tahun lepas, ini yang prospek kecil ya, USD 2 juta untuk produk-produk UMKM. Ya. Oke, luar biasa ini. Kalau Indonesia mungkin sedikit defisit, tapi kalau untuk di negeri jiran di Malaysia itu naik. Di Sarawak. Di Sarawak. Iya. Karena faktor-faktornya seperti Bapak tahu, bahan baku semua itu berubah, dan beberapa kriteria syarat-syarat kemasukan produk-produk itu menjadi lebih rumit semasa COVID, Pak. Oke. Ya. Kalau untuk di Sarawak sendiri, ingredients atau komposenya itu bisa tanam sendiri atau impor dari negeri orang itu berarti? Nah, ini rahasianya. Ini rahasianya. Karena begini, kebanyakan produk-produk yang well branding yang dipasarkan sehingga ke Singapura, hantar ke Dubai ya, kami menggunakan produk aslinya Indonesia. Oh, luar biasa, tepuk tangan. Jadi sebetulnya itu produk Indonesia. Iya, Pak. We just rebranding. It's all about rebranding. Just rebranding. Benar. To export to Dubai. Benar. Wah. Contohnya paling gampang Bapak bisa lihat pisang salai. Ya. Disebut kami salai. Salai King. Sebenarnya kami ambil dari Jawa Barat yang diekspor daripada Majalengka, daripada Tasikmalaya dihantar secara pukal ya. Jadi kami enggak mengambil yang udah di packaging. Karena untuk packaging ini lebih cocok untuk domestik. Ya. Jadi untuk rebranding balik, jadi orang-orang kami beli di rebrandingkan mengikut resep yang mengikut permintaan klien. Jadi itulah yang membuatkan jualan kami bisa lebih cepat tanpa menggunakan bahan baku yang agak sulit dapat di Malaysia, Pak. Ya. Ini termasuk kategori cerdas loh ini ya. Sedikit kita sama Andri. Jadi gini loh, ini kaget loh. Jadi langkah pribadi, saya pribadi mengukur ini termasuk yang keren, unik, cerdas dan berani juga. Di mana produk-produk yang memang non-label dari Indonesia diekspor ke negeri jiran Malaysia, ke Sarawak khususnya, dan di rebranding sesuai dengan permintaan dari pasar, khususnya dari Singapura dan juga Dubai. Ini keren loh ini. Betul. Sebentar Pak Langga ya, mungkin ini sekedar pengalaman pribadi saya. Di tahun 2017 saya pernah mengikuti istilahnya kurasi produk untuk ada salah satu event Malaysia yang mungkin eventnya itu event yang sangat mungkin Bang Is sudah sangat mengetahui Mihaj Bang. Ya, halal Mihaj itu Malaysian halal event. Jadi setahu saya untuk ke Timur Tengah halal yang diakui itu, maaf nih kalau dulu ya, mungkin sekarang udah bisa, itu hanya halal Malaysia.
halal Malaysia. Jadi kalau kita misalkan mau ekspor makanan, kemasan, contoh juga ini terjadi dengan teman saya yang dulu pelaku usaha makanan kemasan Randang Padang, itu almarhum teman saya. Dia mau ekspor ke Dubai, ke Arab Saudi, itu harus menggunakan halal Malaysia kalau dulu. Makanya kenapa di Malaysia itu makanan-makanan yang halalnya itu pasti akan benar-benar go internasional, terutama ke daerah Timur Tengah, ya, karena halal yang diakui di dunia itu waktu dulu untuk produk ya Bang Is ya, itu halal Malaysia. Kalau mudah-mudahan sekarang sudah ya halal Indonesia mudah-mudahan. Tapi yang diakui di Timur Tengah itu halal Malaysia. Itu pengalaman pribadi saya, Kang Angga. Terus juga maaf ini juga buat Bang Is, karena emang kecerdasan ya mungkin dari para pelakunya. Mereka bisa mengambil contohnya dari produk kita itu lebih bervariasi, lebih banyak rasanya, karena mungkin kita lebih kreatif sebenarnya. Nah untuk marketnya aja yang mungkin kita kurang bukan ini dan belum. Kita pernah coba waktu itu ada program juga dari Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu ada rumah semacam toko di Malaysia. Nah, saya tahu itu ya, kata teman saya yang jadi SPG-nya, orang Malaysia itu kalau ke tenan kami makanya saya kaget beli selai, ternyata pada akhirnya kan ekspor dari sini. Nah, mereka beli selainya sendiri, terus dicoba di sana, akhirnya beli bahan baku di kita, dikemas, mereka yang ekspor kemana. Nah itu, jadi sudah, maaf bukan berarti plagiator ya, tapi mungkin itu salah satu kreativitas orang Malaysia ya juga. Ya, contohnya juga kan batik sudah mau diakui sama Malaysia juga. Maaf ya itu. Tinggal di rebranding sebenarnya. Jadi mereka itu rebrandingnya jago, tapi mereka sudah tahu pasarnya, gitu. Sudah jelas pasarnya. Ya contoh kecil aja dulu itu halal Malaysia lah yang paling diakui di Timur Tengah. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa ya. Saya nggak tahu, soalnya saya udah nggak berkecimpung di dunia kuliner sekarang, di kerap kalau saya sekarang. Ya. Nah itu mungkin jadi untuk para pelaku ya UMKM kita harus tetap terus kreatif, harus tetap semangat untuk terus ya mengeksplor produk-produk kita supaya lebih go dan ada nilai jualnya yang benar-benar ada nilai jual yang oke. Itu. Siap, terima kasih ya. Jadi teman-teman kaget ya, satu sisi baru ngeh juga mungkin ini Bang ya. Karena kan memang Indonesia itu yang saya tahu ketika dulu saya pernah ada kegiatan di Malaysia, di Shah Alam, kemudian juga di Port Dickson dan lain-lain, itu tanahnya itu berbeda dengan tanah kita. Jadi kalau secara pepelakan, tanaman, tumbuhan di Indonesia justru lebih banyak variasi. Tapi kita jualan hanya mentok-mentok sampai tingkat nasional. Belum mampu sampai ke tingkat internasional, dan mau tidak mau dengan nyari branding, kemudian sesuai dengan kebutuhan pasar Timur Tengah, akhirnya produk-produk dari Malaysia yang memang sebetulnya adalah bahan bakunya dari kita. Jadi ya itu memang tidak ada kekurangan, bagus sebetulnya, cuman memang sedihnya itu government kita yang memang belum bisa maksimal. Luar biasa, ini tepuk tangan buat Bang Iswandi dan Pak Andri, luar biasa. Jadi sekarang kita banyak belajar lagi ya. Kalau memang dulu itu hanya kita melihat dari sisi, ternyata packaging saja tidak cukup. Produk packaging sudah bagus, tapi kalau kita bicara sudah sampai ke tahap internasional, ternyata masih belum bisa maksimal. Berarti masih ada miss berarti ya. Nih Bang, kalau untuk agar bisa lebih maksimal, artinya saudara-saudara kita yang mau belajar ekspor, apa yang perlu kita persiapkan Bang? Oke, bagi saya ya Pak, saya orang Malaysia dan istri saya orang Indonesia. Ya, kenapa menjadi begitu ya? Karena kita punya culture yang hampir sama, mirip. Ya, oke. Apa yang sekarang yang dibutuhkan oleh Indonesia
Kerana itu saya dengan senang hati untuk investasi di Indonesia kerana saya melihat satu potensi customernya, yang kedua potensi bahan bakunya, dan yang ketiga potensi kreativiti anak-anak Indonesia itu sendiri. Jadi apa yang kurang? Cuma pengumpulan database. Pengumpulan database bukan saja jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh UMKM, tetapi apa produk yang dibutuhkan oleh market, apa produk yang dibutuhkan yang masih trending di dalam market, dan bagaimana pemerintah bisa memfasilitas terutama bahagian keuangan, kerana kita tahu UMKM sendiri agak sulit dalam modal, agak sulit dalam menjaga kualitas. Ya, dan mungkin hari ini rasanya enak, tetapi mungkin besok mungkin rasanya bisa berbeda. Ya, jadi disitulah perannya pemerintah dan komunitas seperti kita ini untuk memaksimalkan atau menstandardkan apa kualitas produk itu sendiri, Pak. Jadi saya di sini memang berhasrat untuk mengumpul data, kerana tugas saya, kalau Bapak lihat nanti di dalam Google atau Yahoo atau di mana-mana ya, kerajaan Sarawak sendiri itu mensasarkan untuk menjadi hub pemasaran produk-produk Indonesia melalui Sarawak. Ya, jadi kita akan menggunakan pelabuhan Singkawang, Pontianak. Jadi itulah yang kerjasama yang sudah sedang dilaksanakan. Jadi peran saya melalui Sarawak Product Pavilion itu yang menyebabkan relevan untuk saya duduk di Indonesia, Pak. Jadi yang kedua, apa yang saya lihat, produk-produk Indonesia akan menjadi lebih mahal kerana perannya Singapura. Kita terpaksa membayar pajak untuk produk-produk itu kerana hasil Singapura, kerana jadi pusat transit. Jadi itulah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan pelabuhan darat di Sarawak kerana bersebelahan di Kalimantan lewat. Ya, jadi kita nggak perlu lewat Singapura. Jadi itulah yang jadi kita butuh diskusi, kita butuh town hall untuk mengkaji faktor ini, Pak. Jadi apa yang saya lihat, permintaan produk-produk Indonesia itu terlalu banyak, dan seharusnya di Malaysia atau di mana-mana kita produk UMKM Indonesia punya hub. Maksudnya punya kantor atau representatif untuk orang bertanya apa aja. Memang punya website, punya apa, tetapi sebenarnya hub itu sangat penting kerana Indonesia, Malaysia, Thailand punya perjanjian sendiri di dalam produk-produk UMKM. Ya, jadi itu untuk mengelakkan pajak yang lebih tinggi, untuk mengelakkan ditipu. Jadi inilah yang harus kita duduk. Pengusaha-pengusaha harus duduk setempat mengkaji bagaimana kita bisa bikin SOP untuk mengekspor produk-produk yang dibutuhkan bukan saja di Malaysia tetapi di Asia Tenggara, Pak. Jadi sebagai contoh yang paling mudah, sapu lidi. Di sini panggil apa ya? Sapu lidi, sapu aren, sapu nyeret. Ya. Jadi sapu nyeret sebenarnya diekspor dibutuhkan. Itu ada itu. Iya, Pak, Bapak bisa Google. Kurang, Pak, sapu lidi itu sendiri kurang di Malaysia kerana orang-orang Malaysia kebanyakannya, minta maaf, saya orang Malaysia lebih suka produknya udah ready, udah siap. Jadi harga di Indonesia sebenarnya kerana salah satu faktor kenapa Malaysia bisa sukses dalam marketing kerana perbezaan currency kita. Ya, kerana beli di Indonesia memang agak murah. Kerana orang-orang kita sini, pengusaha-pengusaha kita di sini nggak tahu harga sebenar di market. Jadi kita hanya menjual produk-produk mengikut kesesuaian ROI kita sendiri. Malahan di luar sebenarnya sangat mahal, Pak. Contoh yang paling gampang, coklat yang saya lihat di sini ya. Saya ada satu coklat guna brand kami di Sarawak, Sarakoko, yang dibuat di Cimahi. Dibuat di Cimahi. Iya. Jadi produk-produk Malaysia ternyata dibuat di Cimahi. Ya, benar, Pak. Jadi dijual di Sarawak. Contohnya bukan hanya coklat, tudung. Tudung ini dibuat di Cimahi. Kerudung juga ya. It's all about branding.
bagaimana kita brandkan produk-produk yang murah di sini tetapi dibentukkan, dipaketkan dalam bentuk yang super mewah. Ya, agar permintaan kelompok-kelompok ini bisa dipenuhi, Pak. Jadi inilah antara perkara yang saya lihat di Sumedang ini yang kita bisa kumpulkan, mulakan pendataan, sementara kantor HELPI pun ada di sini yang kita bisa fasilitas bagaimana kita bisa membuat ekspor perdana melalui Sarawak. Kerana pintu sepadan sudah dibuka dan saya mempunyai peran untuk mengekspor produk-produk Sarawak, produk-produk Indonesia ke Sarawak. Ya, jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut perihal itu, Pak. Ya. Luar biasa. Andri, oke. Jadi alhamdulillah ini berkah silaturahmi ya. Saya dengan Bang Is itu ketemu. Beliau ada CEO PT Healthy ya. Jadi beliau itu mempunyai platform Healthy. Jadi kalau di kita itu Grab-nya Malaysia itu Healthy. Nah, karena mungkin kalau di Malaysia sudah banyak platform-platform semacam apa itu namanya, platform-platform ekspedisi, pick up dan marketplace yang tergabung dalam itu. Nah, jadi di Malaysia itu ada semacam aplikasi Healthy yang sudah lisensi Malaysia dan insya Allah ini akan dibuka di Indonesia. Nah, jadi kita nanti bisa bekerja sama untuk istilahnya penjualan produk-produk kita ke Malaysia lewat Healthy. Jadi udah online langsung, jadi terintegrasi ya untuk. Jadi kalau misalkan Grab kan hanya untuk di Indonesia. Nah, kalau Healthy nanti kalau misalkan sudah ada ya fiturnya Bang ya. Jadi kalau misalkan ada pengiriman langsung ke Malaysia itu bisa atau belum? Oh bisa tuh, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini Healthy-nya itu dibuka di Sumedang atau di Bandung. Tepuk tangan. Ya itu. Jadi nanti kita pesan barang itu serasa kita beli dari mana ya Pak Alamat. Ya, benar. Okey, itu antara satu sebab kenapa kita bertapak di Indonesia. Kerana e-commerce sendiri sangat besar potensi bisnesnya, Pak. Jadi saya bukan aja mahu menyebut nama aplikasi kita Healthy aja, tetapi sebenarnya pengusaha-pengusaha UMKM di Sumedang sendiri bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang sudah sedia ada, seperti Lazada, seperti Shopee, Alibaba, dan juga yang mungkin orang jarang guna ya di Malaysia, sangat-sangat popular produk-produk yang di dalam Healthy. Jadi apa yang bisa kita laksanakan, kita memberi pendidikan, edukasi bagaimana cara-cara menjual produk-produk UMKM yang ada sekarang untuk tembus pasaran dunia melalui aplikasi e-commerce yang sedia ada, Pak. Jadi apa kuncinya? Kuncinya sebenarnya bukan sertifikat halal aja, bukan BPOM aja, tetapi kuncinya marketing. Jadi mungkin nanti kita bisa duduk berkumpul, kita brainstorming bagaimana kita bisa memberi edukasi kepada pengusaha-pengusaha UMKM untuk menghasilkan produk-produk yang mendapat demand sangat tinggi dan dipasarkan melalui e-commerce platform. Itu yang saya lihat. Jadi apa yang berlaku sekarang, produk-produk kita kurang advertising, kurang kreatif di dalam penjualan. Bapak lihat tadi bagaimana kita itu desainer Indonesia, tetapi bagaimana di Indonesia mereka enggak menghasilkan desainer kayak gitu, kerana Malaysia membayar sebenarnya, kami dibagi oleh pemerintah bantuan keuangan untuk buat promosi, buat packaging, buat apa, dan kerajaan Sarawak hampir separuh packaging UMKM di Sarawak itu dihasilkan, dibuat di Cimahi, Pak. Itu kisahnya. Ini dulu itu ada satu produk yang dari Indonesia yang pernah saya coba di Malaysia, adalah Ricis Nabati.
only one, hanya satu yang bisa masuk ke Malaysia, itu Ricis Nabati. Oh, oke. Sebenarnya banyak, Pak. Oh banyak, baru satu. Contoh paling gampang ya. Berapa harga teh botol di sini? Hiji. 4.500. 4.500. Iya, gini. Saya punya restoran di sebelah Menara Berkembar, namanya Restoran Raja Bakso. Ya, ownernya ada di bawah. Tanya satu botol teh sostro itu kami jual seharga RM6, Pak. 6 kali 3 hampir 20.000. Hampir 20.000. Iya. 6 kali 3 ya. Jadi kami menggunakan kaedah untuk enggak membayar pajak melalui perjanjian Indonesia Malaysia Thailand. Di sana ada bisa ekspor dalam kuantiti UMKM. Jadi itu yang iya. Jadi itu yang kita bisa duduk nanti, kita adakan brainstorming, 1 hari training, bagaimana cara ekspor, tetapi juga bagaimana cara kita tackle market di Malaysia terutamanya, Pak. Jadi di situ dari segi pembayaran, contohnya PT-PT di Malaysia harus membayar separuh dahulu sebelum produk-produk itu diproses, dan semasa udah sampai ke Malaysia, ya sudah diverifikasi dari e-commerce company ini yang akan rilis payment itu. Ini juga termasuk dengan insurans, dengan apa. Tetapi jangan lupa kita bukan hanya fokus kepada produk-produk makanan, produk-produk cenderamata. Jadi baju yang dipakai saya ini dipakai oleh runner di Malaysia, tetapi produksinya produksi Bandung, Pak. Ya, jadi bayangkan betapa besarnya potensi UMKM Indonesia yang bisa kita pergi ke Malaysia. Itu baru Malaysia. Jadi bagaimana potensi di ASEAN, di dunia. Jadi kita harus bekerjasama, gunakan apa yang ada, gunakan siapa yang ada untuk memaksimalkan warga-warga pengusaha UMKM. Jadi insya Allah saya ada di Indonesia, rumahnya pun gak jauh dari Sumedang. Jadi insya Allah aplikasi Helpy itu kalau dibagi peluang kita akan lancarkan di Sumedang, biar kita bisa menjadi satu contoh bagaimana kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Malaysia, tetapi lebih menguntungkan dari segi penghasilan daripada sisi juga pengumpulan data. Itu yang paling mahal, Pak. Jadi kami punya prospek, kami punya database apa yang diminta oleh orang-orang Malaysia dan orang-orang luar. Sebab itu kami membuat Sarawak Product Pavilion. Dan mungkin Bapak mungkin akan lebih pelik dan ketawa, website sistem kami dibuat oleh anak-anak Indonesia. Luar biasa. Teman-teman, di sini ada namanya Helpy.my ya, MY Malaysia, dan itu dibuat di Indonesia. Iya. Tapi domain Malaysia luar biasa. Lisensi baru Malaysia. Lisensi baru Malaysia. Nanti kita kalau sudah ada beberapa cabang baru ada lisensi Indonesia. Oke, luar biasa. Teman, ternyata ini apa ya? Luar biasa, tepuk tangan buat Bang Iswandi. Bang Is luar biasa. Jadi memang ternyata selama ini kita terlalu dibuai manja ya dengan kebanggaan kita. Kita makan di Menara Kembar, makan di produk Indonesia, lama itu kene. Tapi merasa kita berbangga diri beli baju di sana, pada itu buatan Cimahi. Itu terus apa gitu istimewanya. Jadi memang inilah yang memang perlu kita semua persiapkan. Oke. Ada lagi satu, Pak. Oke, di Malaysia ya, ada satu merek kerudung namanya Duck. Duck itu itik itu apa ya Sundanya? Meri. Iya. Mereka setiap kali sebelum jualan 3 bulan mereka akan buat satu model. Ya, harga yang paling murah untuk satu tudung itu bisa dilihat di Instagram, di Facebooknya, RM1.000. RM1.000. 1.000 kali 3 juta. Iya. Satu. Iya. Kerudung.
kodusnya, bahannya, desainernya, pelukisnya semua berasal dari Indonesia, Pak. Jadi bagaimana mereka bisa manfaatkan orang-orang Indonesia yang sangat kreatif untuk mendapat keuntungan berpuluh kali ganda. Jadi itulah sebabnya saya nikah orang Indonesia, karena saya pikir ini antara perpaduan yang paling bagus. Jadi mudah-mudahan PT HELPI bisa bersama-sama pihak Bapa, pihak UMKM Sumedang untuk kita cari solusi terbaik bagaimana kita bisa menjadikan Sumedang itu sebagai Little Indonesia. Kita bisa, ya. Jadi kalau kita membuat Little Indonesia di luar, jadi bagi kami, biar kami jadi hub produk-produk Indonesia itu masuk ke Malaysia melalui cara yang lebih bermanfaat, lebih mendatangkan hasil yang lebih banyaklah kepada warga-warga Indonesia sendiri. Kerana yang paling menakutkan, kita nggak mau produk-produk yang sudah dibuat oleh pengusaha-pengusaha itu expired. Benar ya Pak? Produk makanan ada tempoh tamatnya Pak, nggak bisa disimpan. Jadi kita cuma menghasilkan produk yang diminta, yang dibutuhkan, yang sudah ada market. Berbanding kita merasa wah produk saya yang paling bagus, paling enak, dan kita nggak mahu membuat sesuatu inovasi Pak. Jadi seperti saya bilang, kenapa produk salik Malaysia itu tiba-tiba lebih mendapat uang yang lebih banyak berbanding pengilangnya sendiri ya, yang membuatnya. Kerana di Malaysia nanti kami akan tambahkan flavor, tambahkan apa. Tapi yang paling penting, bagaimana nanti ranginang ini bukan di baking untuk dalam bentuk hiji-hiji, harus dalam bentuk bulk, dalam bentuk banyak sekali. Dan teknologi packaging itu untuk penghantaran ke luar negara itu harus lebih dibaiki Pak. Kerana kebanyakan yang hantar ke kita, terutama dalam ekspor di Mihas, di mana bila produknya datang, bayarannya produknya udah banyak yang pecah, udah nggak ada asuransi. Jadi dibutuhkan sebenarnya kita untuk duduk, terutama di Sumedang ini, untuk mengkaji bagaimana teknologi packaging, yang mana kerajaan Sarawak membawa orang Indonesia untuk mengajar, ya, mengajar teknologi packagingnya sendiri. Bagaimana resep itu. Jadi pengusaha ranginang bisa membuat produksi yang sama kualitas dengan menjaga resepi. Maksudnya pihak komunitas kita akan memberi satu resep. Ini resep A yang dibutuhkan oleh Malaysia. Jadi orang-orang yang mahu bisnis, mau ekspor ke luar negara harus mengikut kursus. Oh gini caranya, meskipun mereka memang sangat pintar bikin ranginang ke apa, tapi harus ikut resep kita. Kerana berbeda Pak. Kalau di Dubai sendiri mereka lebih suka manis berbanding asin. Jadi kalau kita bikin rasa pedas, rasa apa, itu enggak laku. Jadi banyak juga pengalaman buruk yang kami pernah ketemu ya, terutama dalam waktu kami menghantar produk-produk UMKM ke Tamasya Sukan Olimpik musim sejuk Jepang yang sepatutnya dilaksanakan tahun 2020 tapi dilaksanakan tahun 2021. Jadi HELPI bekerjasama dengan satu syarikat Jepang untuk membawa produk-produk halal. Halal ya, enggak semestinya daripada Malaysia, halal ke Jepang. Tetapi produk-produk halal daripada India, daripada luar negara lain ya, terdampar di pelabuhan kerana enggak mengikut spesifikasi. Jadi disebabkan itu saya fikirkan jika Pak Andri bisa menganjurkan kursus-kursus yang lebih fokus kepada penjagaan kualitas, prosedur ekspor. Jadi kita bisa bekerjasama dengan lebih teratur, lebih cepat Pak. Itu yang pihak saya HELPI harapkan. Ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Bang Is.
Jadi ternyata selama ini kita selama ini kita hanya bertahan. Selama ini kita hanya beranggapan bahwa cukup saja di Sumedang. Cuma ternyata dunia ini masih luas ya. Dunia ini masih luas, masih banyak pasar yang bisa kita maksimalkan. Semoga dengan adanya Bang Is bisa bertandang ke Sumedang, selamat datang ke Sumedang. Pernah ke Sumedang sebelumnya Bang Is? Sering Pak. Oh, sering. Karena ada satu manusia, sebenarnya hari ini saya nggak siap. Kalau saya tahu kita akan bercakap mengenai ekspor, insya Allah udah ada slide, udah ada apa ya. Karena orang itu malam tadi sekitar jam 11 malam baru bercakap. Ya, jadi insya Allah ini bagus karena saya udah merasai beberapa produknya tadi dan produknya enak. Jadi apa yang masih kurang di sini, kita harus branding dengan cara lebih Sumedangnya. Ya, karena Sumedang terkenal di Malaysia sebagai tempat rajanya tahu. Okey, di Malaysia ada waktu, terutama waktu bulan Ramadan, di sana ada bazar. Di sana ada jual tahu Sumedang. Yang sebenarnya tahu itu sebenarnya tahu susu. Tapi bayangkan Pak, nama Sumedang pakai oleh siapa-siapa aja tanpa ada ini resepnya, ini brandnya. Jadi tahu Sumedang di Malaysia 4 biji ya, bukan 40. 4 biji RM10 Pak. 30.000 ya. 4 biji ke 5 biji? 4 biji 5 biji 30.000. Itu nilainya Sumedang. Jadi nama Sumedang sepatutnya kita angkatkan sama seperti nama Menara Berkembar, sama seperti Dubai, karena nama Sumedang itu sendiri sudah terkenal Pak sebagai kuliner tahu paling enak di dunia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya bisa sedikit membantu pengusaha-pengusaha untuk memasarkan, meningkatkan kualitas produk mereka sehingga bisa dicicip di dunia tanpa menggunakan label branding made in Malaysia Pak. Wah, luar biasa, tepuk tangan Bang Is. Kita berdoa ya, semoga bukan hanya untuk sekarang, masih berlanjut ya Andri ya. Jadi memang, dan ini spesial untuk Cash, sekali lagi spesial untuk Cash. Harusnya Bang Is ini kita tempatkannya kemarin bersama dengan Pak Bupati. Cuman mungkin timingnya kurang tepat. Cuman yang jelas ini spesial untuk keluarga besar Cash, jauh-jauh dari Bandung sampai sini. Dan ini semua ilmu yang sangat mahal sekali, rugi sekali bagi teman-teman yang hanya cuma lalu lalang. Gak menyimak dari awal, ini amazing sekali. Berarti nanti kita dengan Bang Is dan juga Andri, kita kan banyak berkolaborasi, kita bagaimana meningkatkan penjualan bukan hanya di Sumedang. Kita terlalu gagah dengan Sumedang, kita lupa ada Jawa Barat, kita lupa ada nasional, kita lupa ada Malaysia, dan kita lupa ada Dubai dan dunia. Dan bismillah, dengan mulai hari ini kita kembangkan lagi market kita. Tepuk tangan buat Bang Is, tepuk tangan buat Andri, luar biasa. Siap. Apa itu Bang? Maaf ya. Okey. Ada satu masalah produk-produk UMKM bukan aja di Indonesia tapi di Malaysia. Okey, lambakan produk-produk yang sama Pak. Ya, kerana di Tasikmalaya, di Sumatera ataupun di Kalimantan memproduksi produk-produk yang sama dengan Sumedang. Jadi contohnya keripik pisang. Jadi keripik pisang semuanya bikin keripik pisang Pak. Tetapi apa yang membedakan kita dengan keripik-keripik pisang yang lain, itu yang masyarakat belum tahu. Tapi sebenarnya kunci untuk kita sukses sebenarnya tertakluk kepada betapa kreatifnya kita untuk buat marketing. Jadi saya sarankan untuk program-program yang akan datang yang kami bisa bantu bersama dengan Bapak, kita adakan program-program bagaimana marketing bukan aja menggunakan media sosial tetapi menggunakan beberapa sistem yang sudah terbukti sukses. Yang kedua, kita bisa adakan town hall yang mana saya bisa membawa
pengusaha-pengusaha secara fizikal maupun digital yang memang mereka butuh produk seperti jahe, seperti produk-produk yang sudah siap, sabun sendiri ya, untuk mereka datang secara fizikal ataupun secara digital untuk memberikan feedback. Jadi kita juga di Sumedang bisa menjadi hub pengumpulan produk-produk UMKM. Kita harus kreatif. Kalau orang lain bisa jual, kenapa Bapak nggak bisa ambil produk-produk daripada Tasik, daripada Garut untuk dikumpulkan di Sumedang sebelum kita ekspor. Jadi itu yang kita harus sangat kreatif, Pak. Jadi kita gunakan pendekatan yang sama bagaimana Malaysia menggunakan Indonesia untuk sukses dalam produk-produk penjualan produknya. Jadi Bapak pun guna perkara yang sama untuk Sumedang jadi bandarnya UMKM, Pak. Waduh, luar biasa. Kami kita akan bersama-sama ya. Ini justru peluangnya semakin besar lagi nih, Bang. Jadi kita jadikan Sumedang menjadi keran ya, buat jadi masuknya produk dari luar Sumedang dan bisa kita ekspor juga ke Malaysia. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Is, buat Andri. Luar biasa. Ada tambahan nak? Di bawah. Setahu saya, maaf nih Bang Is, Bang If juga selain sebagai CEO dari PT Helvi itu, beliau sebagai investor dan mempunyai untuk pengembangan dari bukan dari segi UMKM saja, tapi dari segi pariwisatanya. Iya, kebetulan beliau sudah membuka tempat wisata di daerah Taraju. Ya. Di mana itu? Taraju itu di daerah Ciamis, Tasik ya. Nah, itu orang Taraju, Pak. Ini, Pak. Ini yang orang paling kreatif, Pak. Dia punya Mahani Cookies, ada Yamin Pansos juga. Nah, itu kelihatan orang kreatif. Nah, beliau itu punya tempat wisata yang betul-betul pengen membangun istilahnya mah ada integrasi antara tujuan dengan ada nilai jualnya itu nggak dari segi produknya saja, tapi dari segi pariwisata. Nah, saya juga harapkan mungkin bisa membuka tempat wisata di Sumedang. Iya. Soalnya mungkin dia punya ciri khas sendiri tempat wisatanya. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Satu aja, Bang. Maaf nih ya. Sekalian aja nih, Bang. Sekalian promosi tempat wisata Abang ya. Ataupun mungkin mau ngajak saya ke tempat wisata sana, siap. Nanti orang guys ke sana gratis lah. Ke Taraju ya. Ini porotan ini mah ya. Oke. Sebenarnya wisata itu salah satu daripada people's economy, ekonomi masyarakat, Pak. Disebabkan itu Menteri Pariwisata membangunkan bukan aja wisata di Bali di mana, tetapi wisata-wisata desa. Jadi inilah yang membuat saya tertarik untuk mencoba membuat satu uji kaji di Taraju, di tempat yang paling terpencil di Taraju. Itu jalannya sangat jelek, tetapi kami bangunkan pusat wisata yang berteraskan orang Sunda sendiri, berteraskan Sunda Jadul. Jadi di sana dibuatkan bukan aja wisata untuk selfie, bukan aja kuliner, tapi kami menyimpan database Sunda sendiri. Kami mempunyai museum pribadi yang kecil dan di dalam proses itu kami menjumpai yang Sunda ini terkait dengan Malaysia dan beberapa negara lain melalui Sundaland. Jadi itu diakui sendiri oleh beberapa orang yang dari Malaysia yang hadir di Jurlapku itu. Tetapi yang kedua, yang paling saya titik beratkan, kenapa saya bangunkan wisata, Pak? Karena itu membangunkan masyarakat sekitar. Jadi kita alhamdulillah semasa Jurlapku wisata ini dibangunkan, kita menghasilkan peluang-peluang pekerjaan. Jadi di sana juga kami membuat satu bank ya, bukan bank uang, tapi bank produk-produk makanan UMKM. Jadi meskipun kecil, tetapi produk-produk itu sudah dihantar
ke luar negara, meskipun dalam bentuk kecil ya Pak, kerana kami mencoba sistem. Jadi sebenarnya orang-orang di kampung membutuhkan ayam, beras, makanan-makanan harian, tetapi mereka juga memproduksi gula aren, memproduksi sapu. Jadi apa yang kami buat, kami tampung produk-produk itu, meskipun mereka cuma nanam singkong 1 kilo, mereka cuma ada singkong 1 kilo, dimasukkan singkong itu di wisata, kami ambil, mereka bisa ambil uang ataupun mereka bisa tukar dengan produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk sendiri yang dipajang di sana Pak, lokal di sana. Jadi ini membuat ekonomi setempat itu membangun. Dan hampir dulu saya lupa juga, antara perkara yang paling penting di dalam bukan saja di wisata ataupun pembangunan UMKM, terma bayaran. Jadi pembayaran secara digital itu membuat kita lebih jimat Pak, terutama bila untuk ekspor ke apa tadi Bapak, jika menggunakan Western Union, mereka akan charge 25%. Tetapi jika menggunakan aplikasi kayak Dana, kayak aplikasi udah ada ya di sini. Jadi meskipun Shopee Pay ya, jadi kita udah mengelakkan charge perbankan yang sangat besar Pak. Jadi inilah yang harus kita terapkan bagi ilmu kepada orang-orang kita lah untuk belajar lebih-lebih ini. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Nah, ketika misalnya kita mengirimkan atau mengekspor barang, contoh misalnya ke Arab dengan barang yang sama, tapi ternyata di Afghanistan tidak ada, kan itu tidak menutup kemungkinan. Maksudnya begitu, contoh gitu. Nah, pertanyaannya itu saja, apakah penelitiannya harus seperti apa? Berapa lama? Apakah kita juga nanti pas sudah didapat data tersebut, ketika misal sudah dapat contoh ke Turki, mereka suka basreng misalnya, harus kemana ketika di Turkinya misalnya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan buat Teh Apri ya. Baik. Okey. Ada dua cara. Cara cepat, cara lambat. Okey. Jadi cara lambat, cara tradisional, cara konvensional ya, yang biasa dibuat, kita akan guna Google Trend, kita akan search sendiri, bertanya sendiri ya, atau kita akan pergi ke kantor-kantor ini, ke kantor-kantor terdekat ya, yang terkait dengan UMKM. Okey. Jadi jawapannya ada di Indonesia, Malaysia, Indonesia, Thailand. Golden Triangle Society ya Pak. Ini yang membuat kajian, membuat database apa produk-produk yang diminta oleh dunia. Tetapi itu agak sulit bagi kita yang pengusaha-pengusaha kecil. Jadi cara yang paling mudah, kita sendiri berhubung dengan company e-commerce. Salah satunya Helpy. Kerana apa? Kenapa saya bilang begitu? Kerana kami membuat analisis marketing based on demand worldwide. Itu sebenarnya memang database yang dibeli daripada database provider. Yang mana data itu bisa kita serahkan, beritahu, wawarkan melalui perjumpaan kayak gini lah, yang mungkin Bapak Andri nanti bisa fokus untuk memberi database. Jadi komunitas UMKM Sumedang sendiri bisa menjalankan peran yang sangat bagus dengan membuat satu MOU dengan Helpy sendiri, yang kita akan salurkan maklumat produk apa yang dibutuhkan satu dunia, kerana kami sendiri mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli data ini Pak. Jadi data is king, pernah dengar ya? Ya, jadi disinilah UMKM mendigitalisasikan marketing mereka melalui cara yang paling kreatif, yang paling murah. Kalau mau beli data itu mahal Ibu. Jadi caranya dengan bekerjasama dengan e-commerce company yang udah established. Jadi kami bisa memberi apa datanya mahu. Jadi yang kedua, bila Ibu bertanya persoalan jika hantar ke Afghanistan, hantar ke Iraq, sebenarnya betul. Sahabat saya sendiri, Datuk Nik, minggu lepas sudah sampai ke Afghanistan. Betul yang dengan ada, kerana gini Bu, di sana ada komunitas yang membutuhkan
makanan yang membutuhkan produk yang mereka mahu, karena memproduksikan sesuatu tempat yang terutama selepas perang ya Pak, itu sangat menguntungkan. Contohnya harga terasi, sabaraha harga terasi di Prancis. Orang semua enggak ketawa ya, terasi enggak ada harga apa. Tetapi terasi setelah diolah, ada terasi yang punya flavor pedas, flavor apa, jadi harganya 3 kali lipat di sana. Jadi untuk soalan Ibu, siapa yang fasilitas ya? Siapa fasilitas, siapa yang menjaga? Ya pastinya dari PT-PT yang membuat order. Jadi komunitas UMKM bisa membuat satu bukan PT ya, disebut satu kelompok ya, untuk bekerjasama dengan e-commerce kayak LP, kayak Shopee, kayak Alibaba untuk membuat satu aturan standar SOP. Bagaimana cara ekspor yang paling selamat, uang kita enggak hilang untuk modal, orang bayar kita on time, dan juga asuransinya. Jadi insya Allah kita pasti akan ngobrol lebih panjang di dalam sesi-sesi berikutnya kalau dijemput oleh pihak Sumedang. Ya. Siap Bang Istri. Ada tambahan buat yang nanya tuh barusan siapa? Teh Apri. Teh Apri. Oh ya, sedikit ya Teh ya. Ini juga sekedar pengalaman juga. Bertanya. Tadi untuk masalah ekspor Teh, selain tadi pertama untuk komoditi yang dibutuhkan misalkan di beberapa negara itu, kita bisa mengecek dari Google Trend. Selain itu kita bisa mengikuti pelatihan ekspor ya. Ada di PPI, kebetulan saya alumni PPI itu pelatihan ekspor dari Dirjen Perdagangan itu ada biasanya diadakan dari pemerintahan. Waktu 2018 kebetulan komunitas saya itu sebagai pelaksana pelatihan ekspor yang masih ingat nggak waktu ikut di Joglo ya. Nah itu kita pelaksananya insya Allah mungkin ada lagi di beberapa event ke depan. Nah itu kita bisa mengetahui sampai belajar dari mulai awal sampai kalau misalkan ekspor skala besar ya. Kalau ekspor skala kecil juga kita sebenarnya sudah banyak sekarang ya di online di media sosial, yaitu salah satu ekspor karena mungkin contoh misalkan Teteh punya produk dimasukin ke marketplace di dunia Alibaba, nah itu terus ada transaksi yang belinya dari luar, ya itu udah skala ekspor Teh ya. Nah itu jadi coba Teteh di JPN ya ada PPI, nah itu ada per tahun juga ada pendaftaran, itu free nanti dipanggil biasanya. Saya juga alumni, cuman sampai sekarang saya belum bisa melaksanakan ekspor sendiri, baru nyalawan produk batur. Kalau produk sendiri ya itu saya lebih enak ngemaklun gitu daripada ngejual produk sendiri karena mungkin berat di HPP ya gitu ya. Itu mungkin ya Teh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Andri. Kita break dulu adzan asar. Nggak ngikut apa yang ibu buat. Mungkin ibu ada resep rahasia yang takut untuk dibagi tahu. Enggak Pak, maaf resepnya sama yang lain, tapi nggak tahu katanya beda gitu. Insya Allah. Ya. Jadi bagi saya mungkin kalau ibu menggunakan minyak brand AA, jadi semua orang harus guna brand A. Kalau terigunya terigu B, harus menggunakan terigu B. Jadi kalau menggorengnya butuh 1 menit, jadi bisa diikut 1 menit. Jadi itu salah satu syarat. Tapi yang kedua, untuk bahan-bahan resepnya sendiri, mungkin kayak di KFC, di CFC ya, mereka udah siap. Tinggal mereka olah aja ngikut dicampur adonan ibu itu pun ya, bisa. Mungkin dari bahan ya Pak. Pastinya dari bahan dan cara prosesnya Bu. Jadi mungkin pihak komunitas bisa provide satu ruangan untuk mungkin di dewan di desa aja, di gor desa
untuk bikin pelatihan dan mereka sendiri kayak kita buat di kampung ya. Ya, mereka sendiri akan proses. Ini rumah Pak Abu, Pak Ali, Pak apa. Mereka bikin waktu yang sama di GOR di mana. Jadi itu pun bisa dilaksanakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Tambahan teh ya. Ya. Aduh, Opak Ujo sudah mau ekspor, alhamdulillah ya. Sekedar memperingatkan. Tapi mungkin produk TT kita bangga kalau mau ekspor. Hanya saja kita kan bisa sebenarnya sekarang sudah bisa ekspor mandiri ya, sendiri. Jadi kita nginduk PT atau kita misalkan diambil sama perusahaan eksportir. Hanya saja kalau misalkan kita diambil sama perusahaan eksportir, emang itu salah satunya itu harus kita mau ngirim satu kontainer satu pit harus full. Ya, itu harus dengan komposisi yang sama dari mulai rasa dan bentuk ya. Nah itu syarat mutlaknya. Nah setelah itu kita juga berhak menanyakan pembayarannya juga. Biasanya kalau perusahaan itu kalau misalkan perusahaan eksportir kalau mengambil barang dari TT biasanya ada DP karena mereka sudah ada perjanjian untuk ekspor itu kan pembayarannya biasanya lewat perdagangan luar pembayaran luar negeri seperti LC kalau nggak salah itu ya. Nah itu jadi tolong tanyakan dulu ke pihak eksportirnya apakah ini semacam kayak FOB dan apa itu saya lupa lagi ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada pelatihan eksportir lagi mau saya tanyakan ya. Semangat terus ya Teh. Itu mungkin ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andri. Oke, karena durasi sudah agak sedikit telat ya. Bang Is, terima kasih telah bersama dengan kita. Andri, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Semoga ini bukan hanya untuk sekarang ya. Kita wajib lanjut lagi. Siap. Kita foto bersama dulu ini Bang di bawah. Siap. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Oh, ini ada souvenir dulu ya. Ada sendera mata buat Bang Is. Ini teman-teman yang bisa bantu foto di tengah Bang. Agak oke. Iya, itu kan A sebenarnya. Kreatif. Ya, kalau yang kulit ya. Ya. Ada lagi satu. Ada Rosella ya. Nah ini anaknya di Malaysia. Satu. Oh arahan bajunya. C-nya kreatif. Yuk, punya mulai Pak. Kita ya? Sudah. Sudah kita. Ini dari nomor dia. Kita punya. Udah belum? Ini untuk berbagai macam manfaat ada. Jadi nanti saya siapkan bagaimana yang kemarin di Dubai minggu lepas mereka buat produk Rosella di Sarawak. Oh iya. Oh ya. Sebelumnya saya sudah ada semula. Ya. Baik, terima kasih. Thank you so much Bang Is dari Malaysia. Bangga sekali kita kedatangan tamu dari Malaysia yang beliau itu seorang trader yang luar biasa ya. Dan ternyata tadi ada banyak insight, masukan-masukan yang luar biasa untuk UMKM Kabupaten Sumedang. Sepertinya memberikan harapan yang cukup besar nih ya Bang Is untuk UMKM Kabupaten Sumedang nih dengan paparannya tadi. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya anggota komunitas entrepreneur Sumedang bisa ekspor ke luar negeri, oke? Semangat. Aduh.
Terima kasih Bang Is. Semoga kita sering bertemu ya. Ya titip anak saya di sana di Kedah ya. Jadi langsung deh di Kedah. Anak kita di Kedah. Ya, tolong tag-in dong. Ya, terima kasih. Oke.